Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya di tema 1, subtema 2 dalam pembelajaran 6, hidup rukun dengan teman bermain untuk kelas 2 SD dan MI. Dan sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari ya. Nah, apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran ini? Kita bacakan dulu ya tujuan pembelajarannya. Dengan diberikan teks lagu, siswa dapat menyebutkan kalimat ajakan, menulis kalimat ajakan yang ada dalam teks lagu dengan ejaan yang benar. Dengan diberikannya simbol Pancasila, siswa dapat menuliskan rumusan sila Pancasila dengan benar. Dengan diberikan gambar penerapan sila keempat dan kelima, siswa dapat memasang gambar sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila dengan benar. Dengan diberikan teks tentang hidup rukun, siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Juga menerapkan sila kelima di tempat bermain dengan benar. Dengan diberikan kumpulan bilangan 3 angka, siswa dapat mengurutkan 3 buah bilangan 3 angka dari yang terkecil sampai yang terbesar dan sebaliknya ya. Dan dengan diberikan kumpulan benda konkret, siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Nah, ini adalah gambar teman-teman kalian yang sedang bermain bersama. Mereka bermain dengan rukun, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berebut mainan, dan tidak ada yang memilih-milih teman. Semuanya bermain bersama-sama. Tibalah saatnya pentas seni hari kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar. Ayo mengamati, simaklah syair lagu wajib belajar di bawah ini. Kalian simak. Nah, Bu Guru akan membacakannya dan kalian dengar dan simak baik-baik ya. Judulnya wajib belajar. Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra-putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu. Tekunlah belajar, giatlah bekerja. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan. Habis gelap terbit terang, hari depan cerlang. Ayo kita giatkan wajib belajar. Jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, petik hari depan. Cerdas terampil, berwibawa, penuh daya cipta. Gunakan waktumu, isilah hidupmu. Tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa inti pembangunan. Adil makmur sejahtera, merata bahagia. Nah, itulah syair lagu wajib belajar ya. Selanjutnya adalah berilah garis bawah pada syair yang menunjukkan ajakan. Tuliskan kembali ajakan tersebut dengan ejaan yang benar. Nah, nanti kalian beri ya garis bawah untuk syair lagu wajib belajar ya. Dan tulislah kembali kalimat ajakan tersebut dengan ejaan yang benar. Nah, ini dia.
Tadi nomor 1 ada kalimat mari kita laksanakan wajib belajar. Ada kata mari, berarti ini kalimat ajakan ya. Nomor 2, ayo kita giatkan wajib belajar. Berarti itu kalimat ajakan juga, ayo kita giatkan wajib belajar ya. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Nah, ini Udin dan teman-temannya sedang melakukan musyawarah pemilihan lagu yang akan dinyanyikan di hari kemerdekaan ya. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Bu Guru ulangi ya, musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Ayo menulis, tulislah rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Tentu kalian masih ingat bukan? Ada sila itu dari 1 sampai ke kelima. Di sini hanya yang bersimbol kepala banteng dan padi dan kapas. Sila berapakah? Ya betul, sila keempat dan sila kelima. Bagaimana rumusannya? Ya, kalau yang bergambar kepala banteng, sila keempat bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang gambar padi dan kapas adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Nah, ini ada gambar anak-anak sedang bergotong royong membersihkan kelas. Yang sebelahnya ada sedang bermusyawarah sepertinya ya. Nah, mana yang sesuai dengan sila keempat? Iya, gambar yang itu tarik garis ya, pasangkan. Mana sesuai dengan sila kelima? Iya, betul. Kalian pintar semua ya. Kita lanjut. Nah, kita akan menuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima ketika bermain dengan teman ya. Kita mulai dari sila keempat dulu. Tidak memaksakan kehendak ketika bermain ya. 2. Mau mendengarkan pendapat teman saat bermain. 3. Apabila terjadi perselisihan diselesaikan dengan cara musyawarah ya. Jadi tidak memaksakan kehendak ketika bermain tuh seperti di taman ada mainan ayunan, ada perosotan, ada jungkat-jungkit. Terus kamu memaksakan teman disuruh bermainan jungkat-jungkit, kamu tidak mau bergantian. Nah, itu tidak boleh ya. Terus mau mendengarkan pendapat teman saat bermain. Nah, kalau ada teman bilang mengemukakan pendapatnya tadinya, kita akan bermain bergantian ya. Jadi semua dapat memainkan permainan yang ada di sini. Nah, kita harus mau mendengarkannya dan melaksanakannya ya. Nah, 3. Apabila terjadi perselisihan diselesaikan dengan cara musyawarah. Contohnya ada teman yang berebut mainan. Terus kita menjadi penengah ya. Kita usulkan untuk bergantian, misalkan 5 menit 5 menit atau 10 menit 10 menit ya, dengan cara bermusyawarah ya, dan diambil pendapat terbanyak teman-teman yang ada di situ. Bagaimana nih penyelesaiannya? Apakah kita secara bergantian menggunakan waktu? Jika teman semua setuju, nah berarti kita
menerapkan ide itu dengan anak-anak bermain setiap 5 menit bergantian ya. Nah, begitulah contohnya. Untuk sila kelima, memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan. Misalkan ada teman yang dia susah menaiki perosotan karena masih kecil ya usianya. Kita bantuin, tuntun ya. Pegang tangannya. Ayo, aku bantu kamu naik perosotan, tangga perosotan gitu ya. Dibantu temannya ya jika ada yang kesusahan. Atau jika ada temannya yang jatuh dari sepeda, dibantu, tidak ditertawakan, tapi dibantu, dibangunkan, ditanya, apakah kamu sakit, mana yang sakit. Terus kamu segera memberi bantuan ya. Bersikap adil kepada semua teman di tempat bermain. Nah, kamu harus bersikap adil kepada semua teman di tempat bermain. Kamu harus adil kepada A, misalkan kepada Dayu ya. Dayu kamu beri pinjam mainan, misalkan congklak, bermain congklak ya. Terus kan congklak hanya 2 orang ya. Jadi kamu bersikap adil abis Dayu, kemudian Lani ya. Adil, terus kemudian Siti ya, kemudian siapa lagi gitu. Nanti berurutan, tidak boleh temanmu Siti saja atau Lani saja yang kamu beri kesempatan bermain, tetapi adil ya. Menghargai hasil karya teman bermain. Nah, misalkan kamu bermain pasir, ada teman yang membuat istana dari pasir. Nah, kamu harus menghargai hasil karya teman dengan cara bagus benar ya. Istana pasir yang kamu buat itu memberi pujian ya. Tidak menghina atau tidak menghina atau mencela ya. Nah, begitulah contoh-contoh dari sila keempat dan kelima. Jika kalian menemukan contoh-contoh yang lain, tidak apa-apa. Ini hanya contoh dari Bu Guru ya. 3 kalian bisa menambahkannya. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Kamu ceritakan ya sesuai pengalamanmu. Terus ceritakan pengalamanmu menerapkan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Kamu juga ceritakan ya. Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri. Ayo berlatih. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan dan ada 356 kotak minuman. Ada 348 botol air mineral. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan bilangan 362, 356, dan 348. Kita pisahkan ya. Ratusannya menjadi 362, 300 tambah 60 ditambah 2. 356, 300 ditambah 50 ditambah 6. 348, 300 ditambah 40 tambah nilai puluhannya 8. Tidak sama, nilai ratusannya sama. Nilai ratusan ketiga bilangan tersebut sama, yaitu 300. Nilai puluhannya tidak sama, yaitu 60, 50, dan 40. Urutan puluhan mulai dari yang terkecil 40, 50, 60. Jadi urutan bilangannya 348, 356, dan 362 karena dari yang terkecil ya. Nah, kita akan urutkan bilangan berikut dari yang terbesar sampai yang terkecil nih, nomor 1. Kita bahas ya bersama, ada
623, 437, dan 735. Nah, kita cari dulu, kita bahas dulu mana yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini ya. 623 menjadi 600 ditambah 20 ditambah 3. 637 menjadi 400 ditambah 30 ditambah 7. 735 menjadi 700 tambah 30 tambah 5. Nilai ratusan tidak sama, yaitu 600, 400, 700. Urutan ratusan dari yang paling terbesar kita urutkan ya, 700, 600, 400. Jadi urutan bilangannya adalah ya 735, 623, dan 437. Di nomor 2 ada 345, 967, 456. Caranya sama ya seperti tadi. Nah, di sini kita pisah lagi 345 sesuai dengan ratusan, puluhan, dan satuan ya. 300 tambah 40 tambah 5. Di 967, 900 tambah 60 ditambah 7. 464, 400 tambah 60 tambah 4. Nilai ratusan tidak sama, yaitu 300, 900, dan 400. Urutan ratusan dari yang terbesar menjadi 900, 400, dan 300. Jadi urutan bilangannya adalah ya 967, 464, dan 345 ya. Nih seperti ini penyelesaiannya ya. Nah, sekarang urutkan bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Sama seperti tadi caranya ya. Kita pisah, ditempatkan sesuai dengan tempatnya, yang ratusan, yang puluhan, dan satuan ya. Jadi 352 menjadi 300 tambah 50 tambah 2. 347 menjadi 300 tambah 40 ditambah 7. 375 menjadi 300 ditambah 70 ditambah 5. Nilai puluhan tidak sama, yaitu 50, 40, 70. Urutan puluhannya dari yang terkecil adalah 40, 50, 70 ya. Jadi urutan bilangannya adalah 347, 352, dan 375. Di sini ratusannya tidak kita bahas karena sama ya. Di nomor 2 juga sama seperti itu. Dipisahkan dulu. Nah, ini di ratusan sama semua ya. Di puluhan agak berbeda. Jadi urutan puluhan dari yang terkecil adalah 40, 50, 60. Nah, urutan bilangannya adalah 446, 453, dan 467. Kita ke soal berikutnya. Ini ada soal yaitu mengurutkan bilangan juga dapat dihitung dari banyaknya kubus satuan. Ya. Nah, ini ada soal yang dipisahkan berdasarkan sama penempatannya ya, ada 100, puluhan, dan satuannya tapi berbentuk kubus ya. Nah, ini ada 107 dipisahkan menurut tempatnya. Ini 100-nya ada 1 ya. Ini 0 tidak ada, ini 7 ya, 107. Yang berikutnya ada 112. 100 ini 10, ini 2 satuannya ya. 103 ratusannya 1, puluhannya 0, satuannya 3. Nah, kita lihat di sini sama semua ya. 100, 100, 100. Berarti kita lihat puluhannya beda atau tidak ya. Puluhannya 0, 10, 0. Berarti 10 lebih besar daripada 0. Nah, ini yang urutan pertama yang paling besar ya. 112. Kita cari urutan yang kedua. Karena di sini puluhannya sama-sama 0, kita lihat kesatuan. Di sini satuannya 7, di sini satuannya 3. Berarti 7 lebih besar daripada 3. Jadi urutan kedua adalah 107 dan urutan ketiga adalah 103.
Nah, seperti ini ya. 112, 100. Nah, sekarang urutkan banyak kubus tersebut dari yang paling banyak. Ini di A ada gambar ini, di B ini, di C ini. Di A ada berapa? Ada ratusannya 3, puluhannya 4, dan satuannya 2. Jadi 342, yang di B 336, yang di C 364. Nah, urutkan dari yang paling banyak. Yang paling banyak kalian lihat depannya nih 300, 300, 300. Berarti ratusannya sama ya. Di puluhan 40, 30, 60. Wah, paling besar yang mana? Iya, dari yang paling banyak berarti 60, 40, 30. Nah, di sini sudah ketahuannya berarti 364 urutannya ya. 342 baru 336 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bikin mapping ya dari pembelajaran 5 ini. Kita sudah belajar menyebut dan menuliskan kalimat ajakan. Nah, ini contohnya. Mari kita laksanakan wajib belajar. Ayo kita giatkan wajib belajar ini dari yang lagu tadi ya. Nah, kita juga sudah belajar memasangkan gambar, menerapkan dan menceritakan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Contoh sila keempat, ini salah satu contohnya ya. Tadi ada banyak contoh ya. Tidak memaksakan kehendak ketika bermain. Salah satu contoh sila kelima adalah apa? Ya, bersikap adil kepada semua teman di tempat bermain. Kita juga sudah belajar mengurutkan 3 bilangan dari yang terkecil sampai terbesar dan sebaliknya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan soal ini ya, dan ya bawah tadi. Kegiatan bersama orang tua, gunakan 3 kartu bilangan satuan untuk membuat 3 angka sebanyak-banyaknya. Urutkan semua bilangan tersebut mulai dari yang terkecil dan sebaliknya ya. Kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian. Terima kasih para orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya. Nah, ini tugas di rumah. 1. Tuliskan contoh penerapan sila keempat dan kelima Pancasila saat bermain. Nomor 2. Urutkan bilangan-bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Ada 362, 382, 391. Kalian urutkan dari yang terkecil ya. Di bawahnya ada 216, 241, dan 250. Nomor 3. Urutkan bilangan-bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari berapa ini? 375, 456, 238. Kamu urutkan ya dari yang terkecil. Bawahnya ada 332, 324, 351. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran subtema 3 hidup rukun di sekolah. Jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.